Selamat pagi saudara-saudari sedharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Chandra dan rekan saya. Haryani Paramita. Kami akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita mempersiapkan diri memulai puja bakti pada pagi hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagavanta
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap ajali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam
sila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Hadinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Madhyapamadakana Weramani Sikapadang Samadhyami Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patuh. Mereka 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Araha Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusana Buddha Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko
Setha Wedita Bo Vinyuhiti Supati Mano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Cattari Purisa Yugani Hatha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Pahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutaram Punyaketa Lokasati Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membungsung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Selanjutnya Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan dibawakan oleh Upasaka Pandita Edi Ramawijaya Putra dengan topik faktor-faktor wirya atau semangat dalam spiritualitas diri. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau adalah seorang putra kelahiran Lombok atau NTB. Yang di NTB, beliau adalah seorang Buddhis sejak lahir. Saat ini beliau seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang dan dipercaya sebagai wakil ketua bidang akademik. Beliau juga seorang pengurus PPMBI, anggota lembaga pendidikan. Beliau juga seorang koordinator bidang penelitian dan pengembangan Dharma DPP Gema Budi. Beliau juga terpilih sebagai ketua umum Asosiasi Doktor Buddhis Indonesia atau ADBI periode 2021 sampai 2026. Kepada Upasaka Pandita Edi Ramawijaya Putra, waktu dan tempat kami persilakan Romo. Yang kami hormati para pandita, pemimpin puja bakti, Pak Ibu Upasaka Upasika, terimalah salam dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu pemimpin puja bakti yang sudah memberikan perkenalan yang luar biasa, anumodana. Semoga teman-teman atau rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini dapat menjalin tali kalyana mitra ya, atau persahabatan yang bijak. Ke depan kita bisa meningkatkan SDM atau sumber daya manusia Buddhis di Indonesia. Karena saya membaca hasil riset ya beberapa hari yang lalu bahwa indeks keagamaan di Asia Tenggara, khususnya diambil sampel di Singapura, bahwa adanya penurunan swing agama Buddha yang tadinya beragama Buddha ke beberapa keyakinan yang lain. Ini kan menjadi faktor yang bagi kita yang beragama Buddha, kita harus sama-sama menguatkan sada atau keyakinan ini, menguatkan kembali tekad dan aditana kita bahwa kita terus berlatih di jalan Dharma atau jalan agama Buddha ini. Dan bersyukur ya, pasca pandemi COVID-19, terutama West ya, karena saya tinggal dekat-dekat di sini, saya perhatikan secara kuantitas umat kita makin bertambah, makin banyak begitu ya. Anak-anak sekolah minggu juga luar biasa antusias orang tua mengantar ke tempat, dan ini kan merupakan sebuah fondasi yang bagus ya. Nah mungkin di di dalam Dharmasala ini juga bertekad kalau suatu saat punya anak. Ada yang mau jadi bante kayak nih? Atau biksuni? Bagus kalau ada ya. Tapi kalau masih mau menjalani rumah tangga, tidak masalah. Di dalam agama Buddha kita tidak wajib menjadi seorang samana atau menjadi seorang biksu atau biksuni atau biku. Menjadi perumah tangga juga tidak apa-apa, tapi perumah tangga yang mengarahkan diri atau menuntun diri ke arah sesuai dengan Dharma. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sedharma, harapannya umat Buddha juga tidak hanya sekedar kuantitasnya ya. Karena kalau hanya faktor banyak saja, tetapi tidak ada kekuatan komunitas di situ, terlebih lagi tidak ada kekuatan keyakinan yang kuat, fondasi yang kuat, nah itu yang membuat
sampel di negara yang multicultural seperti Singapura itu menjadi bahan refleksi kita bersama bahwa ternyata kuantitas itu it matters, tetapi tidak sebegitu penting ketika kita berbicara tentang kualitas. Nah, kualitas umat Buddha atau kualitas pemeluk agama Buddha itu sebetulnya bukan ke ranah IQ ya Bapak Ibu ya. Bukan ke ranah kognitifnya. Boleh kita belajar Dharma secara pariyati, tekstual, misalnya Abhidharma kalau yang tertarik di bidang filsafat atau metafisika, atau Sutta-Sutra kalau kita mengkaji Buddhist Studies, karena saya Asosiasi Dokter Buddhis Indonesia, kebetulan saya ketua umumnya, banyak interest dari scholars kita ke arah itu. Tetapi jauh lebih penting dari tekstual adalah bagaimana agama Buddha itu mampu membuat kita ini menjadi sembuh. Sembuh dalam artian yang sangat luas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bisa jadi motivasi kita datang ke wihara setiap minggu itu kita memberikan space atau ruang di dalam batin kita ini untuk kembali sembuh. Sembuh tidak harus literally menjadi sakit, enggak. Tetapi sembuh dalam artian kita kembali recharge, kembali mengecas batin kita. Kita kembali menguatkan sada atau keyakinan kita sehingga kalau kita keluar dari dharma sala ini kita sudah ibarat handphone yang baru dicas semalaman, pagi itu sudah 100% charge gitu, sudah 100% tercas dengan kuat, tercas dengan baik sehingga kita bisa lebih kokoh lagi keyakinannya. Karena kalau tidak maka tadi kuantitas semakin banyak seperti sekarang ini, tetapi lama-kelamaan kualitas dan seiring dengan kualitasnya menurun, kuantitas juga akan menurun. Jadi mudah-mudahan yang hadir kali ini betul-betul menjadikan wihara ini sebagai faktor sembuh, faktor healing. Healing tidak harus pergi ke tempat-tempat yang good looking atau yang fancy begitu, makan fancy seperti apa, tetapi paling tidak di wihara ini kita jadikan sebagai faktor penyembuh diri dari kesibukan, dari padatnya aktivitas, dari beban di kerjaan, beban di kampus, di kantor, dimanapun kita berada, kita kembali ke tempat ini dan menjadikan ini sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah faktor yang membuat kita kembali semangat, seperti topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Karena ya seminggu mungkin Senin sampai Sabtu yang kerja 5 hari, kita hampir mungkin tidak punya waktu untuk sekedar memberikan space batin kita untuk tenang sebentar, untuk nggak ngapa-ngapain sebentar. Makanya tadi pemimpin Puja Bakti ya mengajak kita untuk hening sebentar, kita relaksasi, kita pancarkan cinta kasih. Itu merupakan sebuah teknik menyembuhkan diri, self healing yang paling terbaik. Apalagi kalau di tempat kerja atau di tempat dimanapun kita berada kita bisa self healing. Berarti kita sudah mulai tuh mempraktekkan nilai-nilai agama Buddha, Buddhism ke dalam tuntunan kehidupan kita setiap hari. Nah kalau sudah seperti itu kualitas sudah larinya. Bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Benar-benar terlihat, oh umat Buddha itu seperti ini loh spiritualitinya. Oh agama Buddha itu seperti ini loh cara hidupnya. Karakter hidupnya itu seperti ini. Bukan hanya sekedar kewihara kemudian tidak punya manfaat, tapi after kewihara itu dia punya manfaat untuk perkembangan dirinya dan juga karakter Buddhisnya itu terbentuk di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, topik saya ada slide ya, si Henny atau Pak Budi. Faktor-faktor wirya atau semangat dalam spiritualitas agama Buddha. Nah ini tadi introduction-nya saya sudah sampaikan di awal, faktor-faktor wirya atau semangat dalam spiritualitas agama Buddha. Next. Baik, biar lebih interaktif ya, saya tanya aja kepada semua yang ada di sini, supaya terlibat juga secara retorika ya, berpikir juga gitu. Apakah di ruangan ini sudah punya kunci sukses? Saya pertanyaannya reformulasi lagi. Apakah semua di Dharma Sala ini pingin sukses? Oke. Sekali lagi ya, yang kencang supaya jadi doa.
dan diberkahi. Oh benar, kan sini tidak berlatih musyawadah ya, berlatih untuk selalu berkata yang jujur. Apakah di ruangan ini ingin sukses? Baik. Semua orang yang normal, kecuali memang ya ada gangguan ya, maka harapannya pasti positif. Pasti mengharapkan kesuksesan. Sejak kita lahir pun, begitu pertama kali kita diupacarakan sesuai dengan tradisi kita, doa ibu, bapak, leluhur kita, papa, mama kita selalu memberikan kita berkah, semoga jadi orang yang sukses. Itu sudah sangat alamiah dan selama kita masih memiliki tujuan untuk sukses, maka penting bagi kita ini untuk memahami kira-kira faktor untuk sukses itu Romo apa saja. Kira-kira keywords-nya atau kata-kata kuncinya untuk menjadi sukses dalam aspek spiritualitas itu apa? Ini penting untuk kita pelajari. Nah ini nanti karena saya pengajar ya, dosen, ini mirip seperti perkuliahan, habis ini nanti ujian masing-masing di rumah. Kira-kira ini ujian 1 SKS ya, nanti di rumah, oh Romo Edi itu tadi faktor-faktor sukses atau wirya itu apa saja, nanti dikontemplasi atau direfleksikan di rumah masing-masing. Baik, sukses di sini ada 2 ya. Yang pertama, sukses di bidang duniawi. Karena di dalam agama Buddha tidak dilarang untuk sukses secara duniawi. Tidak menjadi hal yang dosa untuk sukses menjadi duniawi. Bahkan ketika seseorang punya kekuatan duniawi, punya kepemilikan secara duniawi, dia punya akses dan chance lebih besar untuk melakukan perbuatan baik atau parami. Dalam kehidupan Buddha kita dengar pernah ada satu, kalau sekarang kita nyebutnya apa ya, sultan ya, atau apalah sih, crazy rich, apalah namanya gitu. Namanya Anathapindika. Anathapindika ini crazy of the crazy rich di India saat itu, menjadi penyokong utama Buddha, menjadi donatur kehidupan Buddha, di mana Buddha ingin membangun wihara, di situ kemudian Anathapindika turun. Di mana Buddha ingin melakukan pindah patah dengan murid-muridnya, di situ rumah tangga yang Anathapindika ini kemudian memberikan pertolongan. It means bahwa di dalam agama Buddha kita wajib sukses. Kita didorong bahkan untuk sukses. Makanya agama Buddha itu punya 2 sayap. Sayap yang pertama, the way of thinking, cara kita berpikir. Sayap yang kedua karenanya adalah the way of life, cara kita hidup. Yang kalau kita ekstrak, itu disebut sebagai jalan tengah atau Majjhima Patipada. Yang salah satu unsur jalannya adalah bermata pencarian yang benar. Boleh punya mata pencarian benar, tapi boleh punya mata pencarian tapi yang benar. Nah, faktor-faktor yang benar mata pencarian atau daya upaya itu salah satunya adalah melakukan usaha, melakukan pekerjaan yang tidak merugikan atau menyengsarakan makhluk lain. Nah, next slide. Dan kita punya role modelnya, punya contohnya. Siapa nih orang yang sudah sukses di dalam agama Buddha? Buddha himself. Buddha Sakyamuni adalah contoh role model, panutan, teladan bahwa ada manusia yang sukses. Sebelum menjadi seorang Sammasambuddha, Buddha terlahir sebagai seorang apa? Manusia. Regardless apakah beliau pewaris tahta Kapilawastu saat itu yang menguasai hampir 1/8 Jambudwipa saat itu, karena besar Kapilawastu di bawah suku Sakya itu. Tapi beliau adalah contoh manusia yang sukses karena beliau memilih sebagai seorang manusia. Kenapa tidak memilih sebagai seorang dewa, seorang Brahma untuk menjadi seorang Buddha? Beliau mencontohkan terlahir sebagai seorang manusia. Ini contoh bagi kita bahwa even manusia punya tujuan. Dia bisa mencapai tingkat kesuksesan. Tapi karena tadi saya sudah bilang ya, sukses itu ada 2, yaitu sukses duniawi dan sukses secara spirituality. Meskipun Bapak Ibu, teman-teman, orang sukses secara duniawi
itu erat kaitannya dengan orang sukses secara spiritualitas. Jangan dipotong-potong. Saya mau Romo hidupnya di sukses duniawi saja, tanpa mensukseskan spiritualitasnya. Bahaya ketika nanti faktor-faktor penderitaan atau habisnya harta benda tidak dipahami dengan benar, tidak melatih sila misalnya. Kita sudah berlatih sila sebagai umat awam, yaitu melatih Pancasila Buddhis, berusaha tidak membunuh, berusaha tidak mencuri, tidak meminum minuman yang melemahkan kesadaran dan sebagainya. Itu faktor-faktor supaya spiritualitas kita kuat, harta benda atau apa yang kita miliki saat ini juga terawat. Jadi jangan memisahkan diri, saya di kolom itu saja Romo, atau saya di kolom yang ini saja, enggak. Sukses spiritualitas dan sukses duniawi ini saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Sebaliknya, ketika kita misalnya spiritualitas saja yang kita lihat melekat terlalu di dalamnya, tapi tidak punya juga daya upaya yang benar, mata pencarian juga sama. Kita tidak punya kekuatan untuk berbuat baik. Jadi antara spiritualitas dan juga sukses duniawi dan sukses spiritualitas ini saling menguatkan, interchange satu dengan yang lainnya. Nah, Buddha adalah role model sukses spiritualitas, itu sebabnya kita bow, namaskara, wonsin di depan Buddha dan Bodhisattva. Tetapi di sisi lain, silakan kalau yang mau cari role model kesuksesan secara duniawi banyak ya. Siapa kalau di sini? Role modelnya bisa jadi macam-macam ya. Kalau di dunia kita kenal siapa yang orang kaya di dunia? Jack Ma misalnya kalau di Tiongkok, yang punya Alibaba. Atau kalau di Amerika, Warren Buffett misalnya. Kalau di Indonesia juga ada ternyata Crazy Rich di Indonesia. Tapi itu sukses secara duniawi. Nah, silakan mengambil role model sehingga boleh Bapak Ibu membaca, selain membaca buku-buku Dharma, boleh tuh membaca buku-buku motivasi. Boleh membaca buku-buku karakter hidup. Tidak dilarang, silakan literasinya ditambah. Asal jangan membaca buku cara sukses melipat gandakan uang misalnya. Itu yang bahaya. Kalau sudah umat Buddha seperti itu, waduh. Ntar lama-lama nggak ada yang ke wihara, perginya ke tempat-tempat yang sacrifice apa begitu, sehingga besok di bawah bantalnya muncul uang. Atau mungkin cara-cara yang lain. Bahkan sekarang di TikTok atau apa gitu ada sekte rahasia gitu, yang kalau mau rich gitu, uang dolar dibakar, dimasukin ke air, diminum. Rich enggak, crazy iya. Jadi, nah itu contoh orang yang tidak menuntun diri ke arah yang benar dengan spiritualitas yang tidak baik juga. Nah silakan Bapak Ibu role modelnya. Next slide. Akan tetapi menuju kesuksesan duniawi ini, wah susah Romo. Nah iya, pasti susah. Apalagi mau sukses spiritualitas ini Romo, wah super susah lagi. Benar, it's not easy. Tidak mudah. Sukses secara spiritualitas kalau kita ngikut jejak kaki Buddha Sakyamuni, berapa ratus ribu atau berapa juta kalpa. Kalau di dalam Pali Canon, kita membaca kitab-kitab riwayat Buddha atau The Great Chronicles of Buddha, berapa jumlah kelahiran yang Buddha lalui untuk bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, menjadi seorang sama Buddha. Countless, tidak terhitung. Sebaliknya kalau kita lihat cerita sukses duniawi, mungkin tadi yang saya sebut Jack Ma, Warren Buffett, atau sekarang yang lagi nge-hype apa? Pemilik Mixu. Boleh nggak sih sebut merek, tapi bener ya, orang saya lewat, rumah saya di Legok aja 6 saya lewatin outletnya. Konon disebut sebagai es krim pencabut ruko kosong. Itu cerita sukses luar biasa, dari tahun berapa sampai dengan itu.
up and down-nya luar biasa. Jadi kalau baru ketemu masalah satu aja, umat Buddha ini kemudian down, apalagi sampai minum baygon rasa stroberi, spiritualitasnya questionable. Patut dipertanyakan, apa gunanya dia pai wensin di depan wihara, tapi begitu satu masalah menerpa hidupnya, dia langsung left group dari umat wihara Ekayana Gading Serpong. Gara-gara nggak bisa, baru satu masalah. Padahal hidup ini begitu kita bangun dari tempat tidur sampai kita tidur, kalau kita hitung isinya problem semua. Mulai dari masalah ini, itu, it's all about problems. Tapi kalau kita tilik, kita apa istilahnya, kita ayak lagi masalah itu kecil, ternyata sumbernya cuma satu, ke dalam diri kita. Kitanya yang kurang, apa istilahnya sekarang itu, grit, nggak punya ketahan malangan. Kalau bahasa pendidikan namanya IQ, sekarang ada 4 ya, IQ, EQ, SQ, sekarang ada lagi AQ, adversity quotient, ketahan malangan. COVID-19 yang hampir sekarang ini sudah mulai ada penyakit baru ya, namanya polusi Jabodetabek. Yang Pemda DKI sampai mungkin nanti 3 bulan kalau menurut instruksi dalam negeri itu akan diberlakukan lagi work from home. Dan usaha macet lagi. Segala macam keinginan atau usaha yang akan mulai lagi. Dan sudah diberlakukan sampai 3 bulan ke depan karena kualitas air pollution di Jakarta itu sangat critical, sangat kritis lagi. Ini yang disebut sebagai habis COVID terbitlah ISPA. Kalau kita tidak punya ketahan malangan, nggak punya cara berpikir atau paradigma yang benar tentang sebuah perubahan, apa yang terjadi? Kita akan masuk ke dalam fase yang disebut dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini mirip seperti cewek yang mau ditembak tetapi nggak ditembak-tembak atau ghosting. Sakit. Ketika itu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka kita membuka lembaran hari kita itu akan sangat sakit sekali. Inilah pentingnya kita memahami bahwa hidup ini tidak mudah. Kalau saya lihat di situ, kalau saya pakai ilustrasi di situ, mau jalan saja sudah ada ikatannya. Mau buka usaha, aduh takut haters. Mau buka ini, takut nanti rugi. Belum sudah diikat. Belum lagi kalau sudah mulai usaha. Yang jadi mahasiswa, karena saya ini dosen gitu ya, baru masuk semester 1, waduh ngelihat tugas banyak, sudah diikat dulu. Yang SMA, waduh kuliah, sekarang pelajaran sulit, udah diikat, belum melaluinya. So, the life will never be easy. Gak akan pernah segampang atau seenak yang kita harapkan. Ekspektasi selalu tidak sesuai realita. Kita harus punya semangat, harus punya wirya. Dalam kehidupan duniawi itu kalau nggak punya wirya susah. Seperti Bapak Ibu di sini, kenapa bisa sampai di Dharmasala? Kalau nggak punya wirya susah. Saya punya istri, kebetulan anak 3. Saya yakin di sini juga banyak ibu-ibu ya. Bangun pagi nyiapin anak segala macam, nyiapin suami. Sekarang suami mirip seperti anak juga ya, karena harus dibekali ya. Kalau dulu enggak, kalau sekarang suami harus dibekali juga, jadi 4 anaknya literally sebetulnya. Itu susah, kalau nggak punya semangat untuk bangun pagi, nggak bisa. Sama bapak-bapak juga lebih parah. Kalau ibu-ibu mikirinnya adalah dari hari ke hari, kalau bapak enggak, bulan demi bulan. Dia harus menutupi semua kewajibannya, sehingga dalam 12 bulan dia udah punya perencanaan cicilan. Kalau tidak dihadapi dengan penuh rasa semangat, maka kita tentu tidak mau berangkat ya bapak-bapak ya. Kita sama-sama bapak-bapak, tentu ini akan sangat susah bagi kita. Jadi penting untuk memiliki wirya ini. Next. Nah, next slide ya. Ternyata Sang Buddha, Guru Agung kita, sudah paham betul bahwa manusia ini suatu saat akan mengalami fase terendah. Fase di mana dia perlu memahami dirinya itu perlu untuk disuntik lagi, yang disebut dengan Iddhipada atau 4 kunci yang tadi saya buat di slide pertama, 4 kunci kesuksesan.
Yang pertama adalah, nah ini penting nih ya, ini satu SKS ini ya, canda. Canda ini bukan yang lagi viral di TikTok ya. Saya nggak mau niruin, bahaya nanti saya pakai baju pandita buat slide nanti ya. Canda ini artinya adalah kegembiraan, happy. Dia happy melakukan fungsinya. Ini yang HRD pasti tahu nih ya, baru ngerekrut terbaru yang ditanya, apakah Anda bahagia bekerja di sini? Bahagia Pak. Maka bisa dipastikan karirnya menanjak. Tapi begitu masuk dia bilang saya nggak bahagia Pak, 2 bulan lagi surat resign pasti akan diajukan. Jadi hal pertama adalah bahagia dulu, happy dulu di tempatnya. Dimanapun kita bekerja, itu yang menyebabkan kenapa, lagi-lagi saya sebut merek, es krim yang lagi viral sekarang boomingnya, kalau dia tidak canda, nggak punya sifat kegembiraan untuk menikmati setiap momen demi momen, nggak akan ketemu dia di 2022 kalau tidak salah mix show itu yang naik gitu. Sama mungkin Bapak Ibu sekarang yang sudah di level supervisor atau manajer atau apapun di kantor yang sifatnya sudah pada tahapan paling tinggi. Kalau tidak dititi, dirawat dari awal dengan kegembiraan, maka akan sangat susah kita ketemu kesuksesan itu. Jadi kalau dikit-dikit ada masalah di kantor, di tempat pekerjaan, wah ingat pesan Romo Edi, canda. Bukan bercanda ya, tapi canda. Kebahagiaan, kita harus menikmati, happy dulu. Yang kedua adalah cita. Cita ini adalah kita berpikir positif terhadap hal tersebut. Berpikir yang yang berpikir ke depan gimana cara saya menikmati. Tadi sudah bahagia awalnya fondasi, maka sekarang bagaimana saya menggunakan kebahagiaan ini dengan pikiran-pikiran yang baik. Mengisi kebahagiaan ini dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena nggak cukup bahagia saja. Nggak mungkin dong karyawan di kantor dari jam 8 sampai jam 4 kerjaannya ketawa melulu, kan enggak. Tapi harus produktif. Ibu-ibu rumah tangga yang di rumah ngurus anak suaminya, nggak mungkin dong dari jam 4 sampai jam malam kerjaannya ketawa melulu. Kan nggak keurus. Harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Cita. Yang ketiga adalah wimamsa. Nah, wimamsa ini kalau bahasa kerennya adalah research, penelitian. Kalau kita sudah mulai bahagia, kita menikmati kebahagiaan itu, kita cari lagi, tingkatin lagi. Ini kalau di kantor namanya inovasi. Sesuatu yang reguler kita lakuin, kita inovasi lagi. Nah ini kalau ibu-ibu terlihat dari bagaimana dia menyiapkan bekal buat anaknya yang ada di TK. Yang awalnya nasi telur ceplok doang, karena dia menikmati proses nasi telur ceplok, lama-lama telur ceploknya ada senyumnya. Sampai-sampai dia beli stiker, niat banget effortnya untuk gunting supaya anaknya mau makan. Itu orang sudah masuk tahapan wimamsa. Dia menikmati keberadaannya, dia bahagia dengan itu, dan dia merasa hal tersebut mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa bagi dirinya. Jadi lanjut ibu-ibu ya, ibu-ibu muda, mama-mama muda yang nyiapin anaknya bekal ke TK atau playgroup. Mungkin besok bisa jadi Spider-Man ada di situ. Kalau bapak-bapak bagaimana? Oh, super kreatif. Yang tadinya usaha di kantor, anak-anak karyawannya yang jadi pimpinan ya, atau jadi owner atau jadi apa gitu ya. Dia tahu nih faktor kesuksesan kantor ini dari staff-staffnya. Dan staff-staffnya itu bisa produktif kalau diberikan uang tambahan, angpau. Jadi dia inovasi. Setiap pulang kantor, mampir dulu ke ruangan pimpinan, jangkrik bos, kasih. Ingat ya, dengan uang ini produktif harus nambah. Nah, karyawan nambah, dia juga berbahagia. Riset lagi terus. Jadi ini pada tahapan wimamsa. Tetapi Bapak Ibu, mahasiswa, mungkin di sini ada pelajar juga, teman-teman sedharma, canda, cita, wimamsa ini bisa rubuh, bisa hancur, nggak ngelakuin apa-apa kalau tidak ada yang namanya wirya, semangat.
Bayangin aja, sudah bahagia, sudah ngelakuin apa-apa, sudah riset, sudah inovasi, muncul postingan di akun SW teman. Sok suci lo. Baru posting ke Wihara West, minggu kebaktian ada Romo Edi, paling habis itu ngelayap kemana di komen. Hancur, tidak ada semangat. Gara-gara faktor dari luar. Baru kita berinovasi sedikit, bapak-bapak sudah mulai semangat cari cuan untuk anak istrinya, temennya ngajakin hal yang tidak bermanfaat. Hancur semangat itu. Jadi hati-hati kalau orang punya canda, cita, dan wimamsa tapi nggak punya fondasi semangat untuk mengikat 3 faktor kesuksesan tersebut, inilah yang disebut dengan kelambanan. Susah bangun. Alarmnya di setel bunyi jam 5, dia bangun jam setengah 10. Bukannya langsung bangkit, dia nyalahin. Jam 6, jam 7, jam 8 kemana? Kok tiba-tiba setengah 10? Pekerjaan banyak, karena faktor semangat gak ada, besok dikerjain, nunda-nunda. Akhirnya besok gak kelar. Tadinya kita mau berbuat apa ke wihara, nunggu minggu-minggu, minggu depan, sudah habis setahun nih 2023 ya, udah mau kelar 2023. Tadinya niatnya Januari di minggu awal ke wihara Ekana Gading Serpong, sampai Desember nggak ke wihara-wihara, karena faktor nggak punya semangat, nggak punya wirya sama sekali, nggak punya faktor penggugah di situ, nggak punya faktor yang membuat kita terdorong ke sana. Jadi mari maintenance wirya ini menjadi pelindung bagi kita, menjadi Kevlar bagi kita ini untuk bisa membangkitkan 4 faktor kesuksesan tersebut, yaitu bahagia, menikmati kebahagiaan, punya peningkatan, dan punya semangat. Ini disebut dengan idipada. Kalau mau kajiannya silakan nanti baca di Sutta, kalau tidak salah di Samyutta Nikaya tentang idipada ini. Bagaimana Buddha memaparkan konteksnya di zaman dulu seperti apa, kok muncul istilah 4 faktor kesuksesan atau idipada ini. Next. Nah, tadi yang saya sebut, saya sudah mulai semangat Romo, udah mulai fire up saya ini. Tapi muncul faktor yang tidak membuat saya semangat. Yang kita sebut sekarang sebagai apa ya namanya? Support system. Aduh, Romo, di tempat kerja saya semangat sendiri. Teman-teman kerja saya malas semua. Nah itu kan dalam teori makrososial nular ya. Jadi malas tuh nular Bapak Ibu. Ada 10 karyawan, 9 pemalas, 1 rajin, lama-kelamaan yang rajin ini akan juga malas. Contoh di grup WA aja, punya grup WA, dibuat tahun 2017 nggak ada satu yang komen. Sampai tahun 2023. Kalau ditanya yang lain semua aktif orangnya, tapi kenapa di grup itu tidak komen, tidak pernah balas? Jawabannya, yang lain juga nggak komen. Bayangin kalau di West ini, satu nggak ke wihara, faktor makrososialnya terbentuk. Cek, kenapa nggak ke wihara? Oh dia juga nggak ke wihara. Kok nggak ke wihara ini hari Minggu? Teman saya lagi main Hot Wheels. Nggak ke wihara juga misalnya. Nggak ke wihara-wihara. Jadi kemalasan, faktor-faktor negatif kalau pakai teori makrososial itu nular Bapak Ibu. Contoh saya beberapa bulan yang lalu pergi ke Bangka Belitung naik pesawat. Saya ini pandita Bapak Ibu. Pandita agama Buddha selain jadi dosen. Karena mungkin pesawatnya turbulence-nya luar biasa kencang begitu ya. Kencang kan satu pesawat bisa dibandingin ya, satu agama Buddha sisanya mungkin agama teman lain ya, Islam misalnya yang lebih banyak. Begitu pilot bilang, kencangkan pesawat kita ada ini, astagfirullah. Berapa kali? Karena takut saya ikutkan teriak juga. Astagfirullah juga gitu kan. Loh. Saya ingat beberapa saat, ternyata saya Buddha gitu kan. Agak begitu saya, kenapa ya? Ternyata nular, rasa takut, rasa malas itu ternyata menular. Jadi hati-hati. Untung saya waktu itu nggak pakai baju pandita. Terus saya ditanya, kenapa kok pakai ayat yang dikira penistaan? Padahal enggak, itu takut, pure takut karena luar biasa goncangannya begitu turun ke karena hujan beberapa bulan yang lalu dan gelap sekali begitu kan. Nular itu. Next. Nah, ini poin penting.
tadi kita bicara soal semangat, Idipada 4 faktor kesuksesan, ini kita bahas satu persatu. Ada yang disebut dengan bala, Bapak Ibu. Bala ini adalah kalau kita sandingkan dengan kata-kata disebut bala tentara gitu ya, bala penyelamat. Nah, di dalam Sutta Pancabala ada yang disebut dengan Wirya Bala. Jadi bolo kalau bahasa Jawa ya, kalau bahasa palingnya adalah bala. Bala ini adalah alat tempur yang kita punya. Atau kalau yang nonton Iron Man paham lah ya, armornya, bahan luarnya yang membuat kita ini menjadi lebih memahami lagi arah spiritual kita kemana. Yang pertama, nah ini mungkin kalau cross check ya di dalam diri kita sambil refleksi. Diri saya udah 1, 2, 3, 4 atau 2 atau 3 nih kita cek ya. 1, berusaha dengan gigih untuk tidak memunculkan kondisi buruk atau tidak bermanfaat yang belum muncul. Yang belum muncul. Berusaha untuk tidak memunculkan kondisi yang belum muncul. Jadi kalau yang punya sifat katakanlah sudah baik dalam diri kita nih. Begitu ngelihat berita, sekarang kan open semua ya, ngelihat media segala macam, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan saya enggak terlibat seperti misalnya lihat korupsi. Kita misalnya pejabat atau ya punya jabatan atau apalah. Kita lihat kasus korupsi orangnya sudah dihukum dan kita belum ke situ, kita berusaha untuk tidak masuk ke korupsi itu. Ada kasus gara-gara miras misalnya. Seseorang tega ini di Tangerang kalau tidak salah, di Sindang Jaya atau di mana gitu. Ada anak yang meneguk minuman miras tanpa sadar membunuh ibunya sendiri karena faktor miras. Ada kasusnya mungkin nanti di cross check di Tangerang kalau tidak salah. Nah itu faktornya, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Belum muncul, belum terjadi, tapi mudah-mudahan tidak muncul karena itu tentu tidak bermanfaat atau aku salah. Yang kedua, berusaha dengan gigih untuk meninggalkan kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Nah kalau tadi kan yang belum, nah ini yang sedang muncul atau yang sedang terjadi. So ketika kita berada di tempat yang kita merasa ini keliru, ini nggak baik, jangan lanjutin. Meskipun kita paham konsekuensi dari karma buruk itu tidak bisa ditukar atau nggak bisa dihapus, bisa ditekan, bisa dengan cara terus berbuat baik, tapi tidak bisa dihapus. Tetapi kita berusaha untuk meninggalkan itu. Misalnya circle-nya sudah circle tidak bermanfaat nih, kerjaannya Sabtu Minggu ke tempat-tempat yang nggak bener aja, keluar dari itu. Kita bisa memisahkan diri dari itu. Karena kita kan diberikan pemahaman ya, kalyana mita, akalyana mitra. Kalau circle itu ternyata membuat kita mengarah ke hal-hal yang melanggar sila, melanggar norma etika atau pidana di konteks hukum yang positif atau yang umum, maka kita tinggalkan. Nah itu kita berusaha dengan gigih untuk meninggalkan kondisi yang saat ini sedang kita geluti. Ada yang bilang, aduh saya sudah terlanjur masuk ke dalam Romo. Ya setiap orang punya fasenya, keterikatannya seperti apa. Tapi kita yang sudah belajar Dharma, kita yang sudah belajar cara menuntun diri, kalau memang ini circle-nya kurang bermanfaat ya kita tinggalkan. Mundur alon-alon. Perlahan kita tinggalkan dan cari komunitas yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, nah ini sudah 1, 2 ya. Sekarang kita refleksi kita di fase yang mana. Yang ketiga, berusaha dengan gigih untuk memunculkan kondisi baik bermanfaat yang belum muncul. Nah kalau ini kan sudah berbuat baik nih ke wihara, kemudian pai, wensin, berdana, dengarkan Dharma Desana. Yang belum saya lakuin apa ya? Oh yang belum saya lakuin adalah wisudi upasaka upasika, memperkuat lagi keyakinan saya betul-betul ingin berlindung kepada Buddha. Nih di West ini ada kegiatan wisudi upasaka upasika atau bahkan baby blessing untuk pertama kali sebagai agama Buddha gitu. Lakukan hal itu.
Oh saya belum Romo dalam hidup saya ini berdana rupang ke wihara. Cari aksesnya, gimana saya berdana rupang. Oh yang belum muncul di desa ini, bedah rumah orang yang nggak punya, silakan dilakukan. Jadi kita berusaha memunculkan sesuatu hal yang baik yang belum muncul atau yang belum pernah kita lakukan. Kalau yang sudah dilakukan, yang keempat jawabannya, berusaha dengan gigih untuk mempertahankan kondisi baik atau yang bermanfaat yang telah muncul. Jadi ada upaya mempertahankan kondisi yang sudah baik. Nah, tadi pengurus Wihara Ekayana sempat bilang, ya Romo, umat kita bertambah tapi volunteernya kurang. Nah ini kesempatan yang belum jadi volunteer, ingat nomor 3, berusaha memunculkan sesuatu yang belum muncul, yang bermanfaat. Saya belum jadi volunteer nih, segera enroll, regis di bawah ke pengurus West, saya mau jadi volunteer. Karena volunteer ini luar biasa. Mirip seperti kita naik bis, ada supir, ada keneknya. Kalau nggak ada supir, nggak ada kenek, bayangin kita naik bis, nggak ada tujuan, nggak ada supir. Kita nyemplung kemana-mana, atau ada supirnya nggak ada keneknya, nggak ada yang rawat, nggak ada yang ngasih tahu kita berhenti di mana dan sebagainya. Jadi volunteer tuh di Wihara West ini ibarat seperti driver dan keneknya. Yuk, nah wihara ini adalah bisnya, umat adalah penumpangnya. Nah kalau yang mau berbuat silakan tuh hubungi pengurus West untuk menjadi volunteer. Nah intinya yang 4 ini adalah check and balance dalam kehidupan kita. Kita cek, kita dalam fase bahwa kita punya perbuatan yang baik, tapi yang itu belum, munculkan. Atau kita pada fase yang masuk ke lingkaran atau circle yang tidak baik, tinggalkan. Giliran kita mempertahankan yang sudah baik-baik. Kalau seperti ini wirya bala atau sistem kekebalan semangat yang kita punya, maka dimanapun, kapanpun manusia, Buddhis terutama, karena kita yakin kepada agama Buddha, tidak akan terkalahkan. Sama seperti bait terakhir dari Manggala Sutta, bahwa manusia-manusia yang penuh berkah adalah dewa dan manusia yang tidak terkalahkan dimanapun juga. Bukan berarti kita mengalahkan banyak orang, Bapak Ibu. Bukan berarti kita menjadi penakluk ribuan orang, tidak. Tapi menaklukkan diri sendiri dengan memiliki wirya bala. Kalau sudah punya wirya bala, 4 hal ini, maka kita sudah berada di jalan yang benar. Tapi kalau di luar 4 ini, kebalikannya Bapak Ibu ya, perbuatan jahat yang belum dilakuin dimunculin. Perbuatan jahat yang sudah dilakuin ditingkatin. Ini yang disebut dengan orang-orang yang tidak punya berkah. Kenapa? Enggak punya tuntunan. Dia anggap itu benar. Dia anggap itu enak dinikmatin terus. Dia anggap dan sudah terbiasa orang berbuat tidak baik. Itu sebabnya kita dalam Pancasila Buddhis itu, Bapak Ibu, berlatih untuk tidak membunuh itu berusaha. Karena semakin kita melakukan perbuatan baik dan kita merasa itu nyaman, maka kita tidak pernah merasa itu adalah dosa atau perbuatan tidak baik. Dan ini perlu kita latih, perlu kita renungi sebagai bahan pengetahuan kita. Next. Oh, sumber lengkapnya Bapak Ibu ada di Witthahata Sutta, bagian dari sutta dalam agama Buddha tentang wirya bala tersebut. Yang menjadi poin Bapak Ibu ketika nanti rekan-rekan sedharma semuanya sudah keluar dari Dharmasala ini, pesan saya atau pesan buat kita semua lah ya, bahwa kadang kalau kita berubah ke arah yang positif, punya semangat yang luar biasa, tapi kita main sendiri, agak riskan untuk bisa nyemplung ke lubang yang sama. Tetapi ketika kita sudah mulai semangat, mulai gigih, mulai ke arah yang baik, didukung dengan komunitas yang kuat juga, maka kita jauh lebih powerful daripada sendiri-sendiri. Makanya umat Buddha nggak boleh individualis, nggak boleh jalan sendiri, yang lain tidak care. Kekuatan doa, kekuatan kebersamaan menjadi sangat penting. Bayangin Bapak Ibu ketika misalnya kita lagi sakit, kemudian kita didoakan oleh banyak orang.
Masalah bermanfaat atau tidak, parita atau suta tersebut urusan belakang. Tapi paling tidak perasaan orang ketika didoain orang banyak gimana? Seneng nggak? Senang. Daripada cuma yang doain cuma satu, itu tandanya hatersnya banyak. Jangan doain dia. Moga aja cepat lewat. Misalnya kan, itu kan hatersnya pasti banyak. Tapi ketika kita mulai bertransformasi, misalnya kita punya bayi, kemudian kita undang teman-teman kita di komunitas ini, kita diberikan selamat dari segala macam penjuru, jauh lebih bahagia yang kita rasakan daripada diucapkan selamat hanya buat satu orang. Itu kekuatan secara komunal, secara komunitas. Bayangin aja Bapak Ibu, kita rasakan kalau di Wihara West yang semegah ini Dharmasalanya, umat Buddha yang datang sembahyang cuma satu. Pemimpin puja bakti 2 orang. Romo Pandita satu. Volunteer 5, umatnya cuma satu. Gimana rasanya satu orang tersebut? Mau pulang gak enak, mau ketawa takut dosa. Tapi kalau kayak gini, pede dong kita. Penuh ruangan di belakang sampai luber, bahkan live stream di YouTube. Kalau Wes ini luar biasa kan IT-nya, Pak Budi, di live stream kemana-mana. Bahkan sampai ke 31 alam kehidupan. Oh ya Bapak Ibu, kita di era COVID ini punya tambahan satu alam kehidupan namanya Zoom. Karena ada 31, ada 32. Baik Bapak Ibu, jadi kekuatan secara komunitas ini sangat penting. Saling menguatkan. Dan gak hanya di konteks wihara, tapi juga di konteks rumah. Kalau sudah punya istri, yang sudah punya istri ya, yang belum mudah-mudahan tahun ini married. Kalau ada jodoh. Yang punya istri minggu misalnya ke wihara, izin ke suaminya. Hari ini mama mau ke wihara, silakan. Saya dukung. Jangan nanti istri minta izin ke wihara seminggu sekali aja. Cucian numpuk piring masih banyak, anak belum makan, segala macam. Di skip dulu hal itu, kan bisa nanti. Kan ibu-ibu nggak pergi ke wihara, asal jangan dari wihara pulangnya ke Indomaret. Karena ibu-ibu kadang dia beli susu satu, niatnya baliknya 16 biji dibawa pulang. Atau mungkin bapak-bapak juga sama, bapak-bapak sudah mulai minggu, Ma saya izin ke wihara minggu. Bagus Pak, jangan diingetin hal-hal yang lain. Pak, cicilan masih banyak, gak usah ke wihara. Jangan, biarkan dia menyembuhkan dirinya sendiri dulu ke wihara. Dukung dia, support dia. Lebih bagus lagi, yuk setiap minggu semua family kita bawa ke wihara. Pulang dari sini baru kita pergi beli seblak, misalnya. No problem. Agenda nggak harus sepanjang hari di wihara, karena kita harus menyeimbangkan semua itu. Habis dari wihara, pergi ke mall misalnya sebentar, tidak masalah. Asal jangan dibalik. Ke mall dulu baru ke wihara. Begitu ke wihara, kebaktian udah selesai, nggak jadi dah. Itu mah alasan namanya ya. Udah tahu jadwalnya jam 10, kesininya jam 1. Sisanya cuma volunteer doang lagi beres-beres. Jadi kita harus mampu menyeimbangkan segala aspek, dan secara komunitas kita harus sama-sama saling mendukung. Yang punya grup WhatsApp, yang nggak ada sayanya. Misalnya, biasanya ini kalau ibu-ibu banyak sekali namanya ya. Arisan wajan, arisan apa segala macam. Nah di arisan tersebut kita sokong teman kita. Hari ini ke wihara didukung. Mantep Ci, kamu sekarang sudah ke arah yang benar. Jangan begitu temennya posting di grup ke wihara lagi denger ceramah nih Romo Edi. Neraka surga udah penuh misalnya. Itu kan jadi demotivasi orang. Nah teman-teman juga sama. Jadi kekuatan komunitas jauh lebih powerful daripada kekuatan secara individualitas. Karena kita adalah makhluk sosial. Meskipun kita makhluk spiritual, tapi sejatinya kita makhluk sosial. Kita masih ingin berinteraksi. Kita masih ingin bersosialisasi. Kita masih ingin kuantitas. Kita masih ingin teman, kerabat, keluarga, dan sebagainya. Bayangin Bapak Ibu, saya cerita, saya jadi dosen. Mahasiswa saya di kelas 15. Waktu itu kuliah via Zoom. Yang hadir di dalam Zoom cuma 2 orang. Dosen 1. Begitu di tengah-tengah yang 1 orang jaringan lemot, Pak boleh live, dia live. Cuma saya berdua. Saya nyiapin PowerPoint dari pagi sampai malam, cuma 1 yang diajarin. Anehnya lagi, begitu selesai sesi kuliah, saya suruh keluar, dia nggak keluar-keluar. Dia stay aja di situ. Saya panggil namanya Ali. Li, kamu masih di situ?
Ternyata dia cuma ada login tapi dia kemana? Saya baru realize 2 jam hidup saya itu nggak bermakna sama sekali. Dan yang paling penting, dalam sesi kuliah tersebut saya nggak record. Baru kali itu saya merasa hidup saya 2 jam nggak ada gunanya sama sekali. Itu kekuatan komunitas. Saya sebagai dosen ngerasain, begitu mata kuliah Zoom, karena saya ngajar di beberapa kampus juga, kuliah semua open cam. Saya juga di situ kamera hidup, terasa. Semangat juga ngajarnya. Saya nggak semangat begitu Zoom, mahasiswa 15 atau 25, semuanya tidak ngidupin kamera. Karena mereka nggak ngidupin kamera, saya sebagai dosen lebih pintar, saya juga nggak ngidupin kamera. Saya ngomong, saya kasih rekaman kuliah yang kemarin, mirip suaranya, udah nikmatin aja. Akhirnya mereka sia-sia hidupnya, hidup saya juga sia-sia. Akhirnya saya bikin peraturan, tolong kalau kuliah di tempat saya, masalah kamu ngerti dan tidak, karena saya applied linguistik ya, linguistik terapan, saya wajibkan on cam. Masalah kamu UTS, UAS bener nanti, on cam dulu, benar on cam. Terasa hidup, terasa komunitas itu bersama-sama. Dan mereka juga, oh iya sir ya, ternyata selama ini kita salah jalan. Ya iya salah jalan kita selama ini sebenarnya. Terus bagaimana sir kalau yang satu jaringannya lagi lemot, gabung ke yang 2. Satu frame isinya 3 mahasiswa, 4 mahasiswa. Enggak apa-apa, desak-desakan, tapi kelihatan orangnya. Daripada yang semester lalu, 15 mahasiswa, satu on cam begitu selesai kuliah, orangnya enggak ada. Saya tanya, Li kamu kemana kemarin waktu kuliah itu? Maaf Pak, saya jujur, saya ngidupin aja, saya pergi ngojek. Dia ojol, Bapak Ibu. Wah luar biasa kalau saya ceritakan. Jadi itu adalah semangat dalam komunitas. Maka mari yuk kita buat Wihara UAS ini menjadi komunitas kebersamaan kita, sehingga kita sebagai umat Buddha tadi secara kuantitas, secara kualitas juga kita bisa meningkat. Next slide, ini yang mungkin yang terakhir. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tadi kita udah belajar Idipada, Cita, Canda, Wimamsa, dan Wiryabala atau kekuatan semangat. Yang paling penting, ini menjadi slide penutup, slide terakhir, kita harus paham tujuan. Kalau kita beragama Buddha ini nggak punya goals, nggak punya objectives, maka kita gamang. Kemana sih tujuannya saya beragama Buddha ini, Romo? Karena kalau kita naik sedikit drone, kalau kita bisa sampai keluar angkasa, paling tidak hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Kita ibarat sebutir debu di alam semesta. Jadi butiran debu kita ini tujuannya kemana sih, Romo? Nah itu sebabnya di dalam agama Buddha yang paling penting kita harus paham tujuan kita itu apa. Beragama Buddha, baru kita semangat. Kalau kita nggak ngerti spiritualitas agama Buddha, tujuan kita kemana, ini yang menyebabkan ada pergeseran keyakinan, karena yang lain mungkin punya tujuan. Misalnya ya, saya mencontohkan, saya tidak menyebutkan keyakinan lain, tapi mungkin di lain. Kita jelas tujuannya ke surga misalnya. Atau yang lain jelas punya penyelamat atau punya apa. Nah kita di Buddha kalau ditanya tujuan dalam agama Buddha apa? Bentar dulu, saya WA Romo Edi dulu. Tujuan di dalam agama Buddha sangat clear dan sangat jelas, sangat-sangat crystal clear jelas, yaitu bagaimana caranya kita untuk lahir di alam yang lebih baik. Di alam yang lebih baik. Alam yang lebih baik di dalam agama Buddha, surganya itu tidak hanya satu, surga ada banyak. Kalau kita berbicara alam surga, tetapi jauh di atas surga ada yang disebut dengan kebahagiaan sejati, yang disebut dengan nibbana. That is our ultimate goal. Tetapi kalau mau goal yang jangka menengah atau seperti apa, karena kita masih tidak punya kesempatan mungkin untuk berlatih yang lebih intensif, tapi paling tidak tujuan kita juga sama, terlahir di alam yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, atau yang kita saat ini, atau kehidupan sebagai manusia yang jauh lebih baik. Dan tidak terlempar di alam-alam yang tidak baik yang kita sebut dengan alam apaya, niraya, asura, peta, tiracana. Alam binatang, alam neraka, alam peta, dan alam asura, alam para raksasa. Kalau kita berlatih tantrayana Bapak Ibu, pertama adalah membangkitkan bodhicitta.
Apa itu bangkitkan bodhicitta? Kita bertekad, beraditana, tidak mau terlahir di alam yang rendah itu, tapi saya mau meningkatkan diri terlahir sebagai alam yang lebih tinggi. Paling tidak dewa. Kalau tidak dewa, brahmana. Kalau tidak brahmana, nibbana. Itu tujuan kita. Kalau kita sudah mulai ke arah ke sana, apapun baby step yang kita lakukan, itulah langkah spiritual. Tapi ingat, kita harus punya tujuan. Jangan get lost. Menjadi umat beragama Buddha itu jangan get lost. Apa tujuan jadi agama Buddha? Gak ada, ngikut baik, ikut mah. Kok ngapain ke wihara punya tujuan gak? Gak ada, ngikut temen biar selfie bareng. Jangan. Boleh itu menjadi instrumen kehidupan, tapi tujuan kita jelas. Saya tidak mau terlahir di alam yang rendah, saya mau terlahir di alam yang jauh lebih bahagia dan mencapai nibbana. Jelas. Pakem. Dan kita bisa argue bahwa kita punya tujuan yang jelas. Dengan hal tersebut, semangat kita akan meningkat beberapa kali lipat, semangat kita bisa maintain sampai dengan kita mencapai tujuan kita. Bapak Ibu Saudara Sudharma, next slide. Semoga apa yang saya sampaikan, yang tadi Romo sampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga pengetahuan baru dan juga semangat yang baru. Karena semangat ini penting bagi kita untuk mengatasi masalah. Suatu saat kalau ada masalah, ingat wirya bala. Kita punya tujuan, ada 4 instrumennya yaitu canda, wimamsa, wirya, dan cita. Dan kita juga punya arah dan tujuan. Tujuan akhir adalah supaya kita mencapai tingkat yang paling tinggi kebahagiaan sejati, itu mencapai nibbana. Di dalam Borobudur tuh replikanya sama Bapak Ibu, penjelasan pengajarannya sama. Dari yang kecil, relief, Bapak Ibu pernah ke Borobudur ya? Kita belajar dulu bagaimana di Kamawi Bangga, kemudian naik lagi sampai ke Arupa Datu yang paling atas, puncak stupa induknya adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi kita punya goals, punya step. Apapun langkah yang kita lakukan saat ini, kita punya tujuan arah yang sangat jelas dan crystal clear, sangat jelas tujuan kita kemana. Nah, semoga Bapak Ibu mendatangkan manfaat dan punya semangat baru dalam menapaki kehidupan sebagai umat Buddha. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, dan terima kasih atas dana perhatiannya. Saya sengaja membawakan dalam humor sedikit supaya masuk dan juga paham apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga bertemu di lain waktu, semoga berkah selalu kehidupan Bapak Ibu, usahanya lancar, kehidupannya juga panjang, sehat, rezeki, lancar, dan juga yang punya masalah juga segera terbebas dari masalahnya, terberkahi semuanya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Edi atas sharing dhamma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Lentera Dunia. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya boleh bernyanyi bersama ya. Yang Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun kenibanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Wijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti ramanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastikanlah bahagia di bumi. Dia Maha Suci, Dia Maha Wijaksana, Ialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti ramanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastikanlah bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada kekal adanya. Keindahan kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti ramanya, jadikanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala
jadikanlah bahagia di bumi. Mari kita mengikuti dambanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastikanlah bahagia di bumi. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian atas persembahan lagunya. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedama untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lobi Wihara Ekayana Serpong. Penuangan akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2023. Bagi yang belum memiliki celengan dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli di booth. Yang kedua, Wihara Ekayana Serpong akan memperingati Katina 2023 pada tanggal 19 November 2023. Oleh karena itu, kami dari Panitia Katina 2023 membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menanam karma baik dengan bergabung dengan tim volunteer Katina Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran, bisa men-scan barcode yang tertera di poster atau menghubungi Brian di 0855 833 9252. Yang terakhir, Panitia Katina Wihara Ekayana Serpong juga membuka kesempatan terbuka untuk muda-mudi usia 17-25 tahun untuk open casting MC pembawa acara di Katina 2023. Untuk pendaftaran bisa men-scan barcode di poster atau menghubungi Saudara Brian di 0855 833 9252. Demikian pengumuman ini, terima kasih. Saudara-saudari dan Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendingan Chang Siu Siang, Mendingan Herman Hosnedi, Mendingan Tok Kim Cui. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Ihara Ekayana Serpong. Eta wata. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata seamhehi sambata punya sampada sabe dewa numodatu sabah sampati sidia eta wata seamhehi sambata punya sampada sabe buta numodatu sabah sampati sidia eta wata seamhehi sambata punya sampada sabe satta numodantu sabah sampati sidia haka satta sebumata dewa nagama idika punyantang anumoditwa cira rakantu loka santi akasata sebumata dewa nagama idika punyantang anumodit
Sira Rakantu Indonesia Idawonatinam hotu sukita hontu nyatayo Idawonatinam hotu sukita hontu nyatayo Idawonatinam hotu sukita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu sepito bawatu loko seraja bawatu damiko akasata cebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sira rakantu wihara ekayana serpong akasata sebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sirang rakantu mendiang cang siu siang mendiang Herman Hosnedi mendiang Tok Kim Cui akasata cebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sirang rakantu sasana akasata cebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sirang rakantu desanam akasata cebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sirang rakantu no guru akasata cebumata dewa naga maidika punyam tam anumoditwa sirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddha bhagawanta abhiwademi. Namo Buddha. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasa
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangha Namami. Namo Sangha. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo